All right, good afternoon, everyone. Welcome to the noon briefing. Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di pengarahan siang hari ini. Let me start with, I guess, the topic of the day. You saw that we issued a statement late last night on the escalation in the Middle East. The Secretary General condemns any military escalation in the Middle East. Izinkan saya mulai dengan yang saya rasa topik utama hari ini. Anda telah melihat bahwa kami mengeluarkan pernyataan tadi malam mengenai eskalasi di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal mengecam segala bentuk eskalasi militer di Timur Tengah. Is particularly concerned by Israeli attacks on nuclear installations in Iran, while talks between Iran and the United States on the status of Iran's nuclear program are underway. The Secretary General recalls the obligation of UN member states to act in accordance with the UN Charter and international law. Ia sangat prihatin terhadap serangan Israel terhadap instalasi nuklir di Iran. Sementara pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat mengenai status program nuklir Iran sedang berlangsung. Sekretaris Jenderal mengingatkan kembali kewajiban negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. The Secretary General asks both sides to show maximum restraint, avoiding at all costs a descent into deeper conflict, a situation that the region can hardly afford. Sekretaris Jenderal meminta kedua belah pihak untuk menunjukkan pengendalian diri secara maksimal dan sebisa mungkin menghindari jatuh ke dalam konflik yang lebih dalam, sebuah situasi yang sulit ditanggung oleh kawasan tersebut. Turning now to the Gaza Strip, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says that the blockade on fuel imposed by Israeli authorities for more than 100 days continues. Beralih ke jalur Gaza, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyampaikan bahwa blokade bahan bakar yang diberlakukan oleh otoritas Israel selama lebih dari 100 hari masih terus berlangsung. Sufficient fuel supplies are paramount for keeping essential life-saving services running in Gaza. Pasokan bahan bakar yang memadai sangat penting untuk menjaga agar layanan-layanan penting yang menyelamatkan jiwa tetap berjalan di Gaza. These include intensive care units and critical health, water, and sanitation services. Our humanitarian colleagues tell us that the Israeli authorities continue to deny many humanitarian movements aimed at providing support to the population within the Strip. Layanan-layanan ini mencakup unit perawatan intensif serta layanan kesehatan, air, dan sanitasi yang bersifat krusial. Rekan-rekan kami di bidang kemanusiaan menyampaikan bahwa otoritas Israel terus menolak banyak upaya pergerakan kemanusiaan yang bertujuan memberikan dukungan kepada penduduk di dalam jalur Gaza. Yesterday, the Israeli authorities rejected 8 out of 18 attempts made by the UN to coordinate such movements, including efforts to retrieve wheat flour and fuel supplies. Kemarin, otoritas Israel menolak 8 dari 18 upaya yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengordinasikan pergerakan semacam itu, termasuk upaya untuk mengambil pasokan gandum, tepung, dan bahan bakar. Out of the remaining 10 attempts, 4 missions were unable to be accomplished, either because of impediments or because organizers had to cancel them, which typically happens for security or logistical reasons. Dari 10 upaya yang tersisa, 4 misi tidak dapat dilaksanakan, baik karena adanya hambatan maupun karena penyelenggara harus membatalkan misi tersebut, yang biasanya terjadi karena alasan keamanan atau logistik. The remaining 6 missions, which included the movement of staff, were facilitated and accomplished. 6 misi lainnya yang mencakup pergerakan staf berhasil difasilitasi dan dilaksanakan. And you will also have seen that yesterday the Emergency Relief Coordinator, Tom Fletcher, issued a statement saying that attacks on civilians in Gaza, including the killing and injury of hungry people seeking food and those delivering aid, are unacceptable. Anda juga mungkin telah melihat bahwa kemarin Koordinator Bantuan Darurat,
Tom Fletcher mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil di Gaza, termasuk pembunuhan dan melukai terhadap orang-orang kelaparan yang sedang mencari makanan, maupun mereka yang mengantarkan bantuan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Mr. Fletcher said UN convoys carrying humanitarian aid have been intercepted by armed Palestinian gangs, endangering our staff and drivers. Tuan Fletcher mengatakan bahwa konvoi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawa bantuan kemanusiaan telah dicegat oleh geng-geng bersenjata Palestina yang membahayakan staf dan sopir kami. Meanwhile, civilians in desperate need of the limited food we are able to bring in have been shot by Israeli forces, crushed by trucks, or stabbed while trying to retrieve food. Sementara itu, warga sipil yang sangat membutuhkan makanan terbatas yang berhasil kami bawa masuk telah ditembak oleh pasukan Israel, terlindas truk, atau ditusuk saat mencoba mengambil makanan. We underscore that life-saving aid must reach people in need in line with humanitarian principles. Kami menekankan bahwa bantuan yang menyelamatkan jiwa harus sampai kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Meanwhile, and this is something that's probably high on your mind there, the telecommunications outage has massively disrupted humanitarian operations again today. Sementara itu, dan ini mungkin menjadi hal yang sangat Anda pikirkan, pemadaman layanan telekomunikasi kembali mengganggu operasi kemanusiaan secara besar-besaran hari ini. As we mentioned here yesterday, Gaza remains without internet or data connectivity after the last fiber cable route serving central and southern Gaza was cut yesterday following intense hostilities. Seperti yang kami sampaikan kemarin, Gaza masih tanpa akses internet atau konektivitas data setelah jalur kabel serat optik terakhir yang melayani Gaza Tengah dan Selatan terputus kemarin akibat permusuhan yang intens. To give you an example of how critical connectivity is, just a couple of hours ago, the Israeli military posted a warning on social media with areas that were not to be, that were calling people to stay away from certain areas. But most people in Gaza have no way to access this announcement. Untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya konektivitas, hanya beberapa jam yang lalu, militer Israel memposting peringatan di media sosial mengenai area-area yang harus dihindari oleh warga. Namun, sebagian besar masyarakat di Gaza tidak memiliki cara untuk mengakses informasi tersebut. Humanitarian partners working on telecommunications continue their efforts to coordinate urgent repairs of the fiber cable routes in Gaza, including those that were previously damaged. Mitra-mitra kemanusiaan yang bekerja di bidang telekomunikasi terus berupaya untuk mengkoordinasikan perbaikan mendesak terhadap jalur kabel serat optik di Gaza, termasuk yang sebelumnya telah rusak. However, they tell us that since April, the Israeli authorities have denied more than 20 of our partners' requests to carry out that type of work. Namun, mereka memberitahu kami bahwa sejak bulan April, otoritas Israel telah menolak lebih dari 20 permintaan dari mitra-mitra kami untuk melakukan pekerjaan tersebut. As the outage continues, partners are unable to communicate or coordinate response activities, and people in need remain isolated and without the information they need to access life-saving support and emergency services. Selama pemadaman ini berlangsung, para mitra tidak dapat berkomunikasi atau mengkoordinasikan kegiatan, respons, dan orang-orang yang membutuhkan tetap terisolasi, serta tidak memiliki informasi yang mereka perlukan untuk mengakses bantuan penyelamatan jiwa dan layanan darurat. OCHA stresses that it is critical that a repair of the lines is enabled immediately. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan menekankan bahwa sangat penting untuk segera memungkinkan perbaikan jalur komunikasi dilakukan. Now turning to Chad, the humanitarian coordinator François Bataline-Gaya said today that the country is in crisis, with the East reaching a breaking point. Sekarang kita beralih ke Chad. Koordinator Kemanusiaan François Bataline-Gaya mengatakan hari ini bahwa negara tersebut sedang berada dalam krisis, dengan wilayah timur berada di ambang kehancuran.
Climate shocks are intensifying. Last year's floods impacted nearly 2 million people and destroyed more than 400,000 acres of land. Guncangan iklim semakin parah. Banjir tahun lalu berdampak pada hampir 2 juta orang dan menghancurkan lebih dari 400.000 hektar lahan. Food insecurity continues to impact people in Chad. This year, more than 3 million people will struggle to feed themselves during the lean season, which runs from June right now to August. Ketidakamanan pangan terus memengaruhi masyarakat Chad. Tahun ini, lebih dari 3 juta orang akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka selama musim paceklik, yang berlangsung dari bulan Juni, saat ini, hingga Agustus. This represents a staggering 400% increase compared to 660,000 people in 2015. Ini mewakili lonjakan yang mencengangkan sebesar 400% dibandingkan dengan 600.060 orang pada tahun 2015. Since the outbreak of war in Sudan, over 850,000 Sudanese refugees have crossed into Chad, joining the 400,000 existing Sudanese refugees who arrived in waves over the last 15 years, tripling the number in just 2 years. Sejak pecahnya perang di Sudan, lebih dari 850.000 pengungsi Sudan telah menyeberang ke Chad, bergabung dengan 400.000 pengungsi Sudan yang sudah ada, yang datang dalam gelombang selama 15 tahun terakhir, sehingga jumlahnya meningkat 3 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Today, around 300,000 people are stranded at the border waiting to be relocated inland. Tens of thousands, mostly women and children, are sleeping in the open without shelter, clean water, or health care. Chad's long-standing hospitality is under severe strain. Clinics are overwhelmed. Saat ini, sekitar 300.000 orang terdampar di perbatasan, menunggu untuk dipindahkan. Puluhan ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tidur di tempat terbuka tanpa tempat berteduh, air bersih, atau layanan kesehatan. Keramatan Chad yang telah berlangsung lama kini berada di bawah tekanan yang sangat berat. Overwhelmed, malnutrition is rising, basic services are stretched to the brink, and cholera has now been detected in El Geneina, just 10 kilometers from Adre, the epicenter of the refugee crisis. Klinik-klinik kewalahan, angka malnutrisi terus meningkat, layanan dasar berada di ambang batas kemampuan, dan kini kolera telah terdeteksi di El Geneina, hanya 10 km dari Adri, pusat krisis pengungsi. We and our humanitarian partners are mobilized and responding, but we're limited by the low level of funding. The $1.4 billion humanitarian needs and response plan for this year is only 9% funded as of today. Kami dan mitra-mitra kemanusiaan kami telah bergerak dan merespons situasi ini. Namun, kami sangat dibatasi oleh rendahnya tingkat pendanaan. Rencana kebutuhan dan respons kemanusiaan sebesar $1,4 miliar untuk tahun ini, dan hingga kini baru terpenuhi sebesar 9%. And we have a senior personnel announcement for you. Today, the Secretary General is appointing Ramiz Alakbarov of Azerbaijan as his new Deputy Special Coordinator and Resident Coordinator in the Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process. Dan kami memiliki pengumuman terkait pejabat senior untuk Anda. Hari ini, Sekretaris Jenderal mengangkat Ramiz Alakbarov dari Azerbaijan sebagai Wakil Koordinator Khusus dan Koordinator Residen yang baru di Kantor Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah. Dr. Alakbarov will serve also as humanitarian coordinator. He succeeds someone you know well, Dr. Mohammed Alakbarov Hadi of akan menjabat Jordan, juga to whom sebagai the koordinator Secretary kemanusiaan. General is Ia grateful menggantikan for his sosok yang sudah sangat dedication dikenal and oleh Anda service. sekalian, yaitu The Muhammad Hadi Secretary dari General Yordania, also yang telah thanks menunjukkan Sarah Poole of the dedikasi dan United pengabdian States, luar who's been biasa, dan providing atas hal steadfast tersebut, support Sekretaris in Jenderal an menyampaikan ad apresiasi interim yang mendalam. capacity.
Sekretaris Jenderal juga Dr. mengucapkan terima Lavrov kasih brings kepada Sarah more dari than Amerika 30 Serikat yang years telah of memberikan extensive dukungan yang teguh international dalam kapasitas saat experience in interim. executive Dr. leadership, Alagarov strategic memiliki lebih dari planning and 30 policy tahun pengalaman making, internasional development yang luas programming, dalam and kepemimpinan management eksekutif, and perencanaan humanitarian strategis dan response. kebijakan, He's program been pembangunan, serving as the manajemen, UN serta resident tanggap and darurat humanitarian kemanusiaan. coordinator Sejak in tahun Ethiopia 2023, since ia telah menjabat sebagai 2023. koordinator And residen prior dan to this, you kemanusiaan have PBB seen di him Ethiopia. often because he Sebelumnya, had Anda the mungkin position sering of melihatnya Deputy karena Special ia pernah menduduki Representative for posisi sebagai Afghanistan wakil khusus with untuk the Afghanistan UN dalam misi assistance bantuan mission PBB di in Afghanistan. Afghanistan. So Informasi there is a lebih lot lanjut more tersedia secara online. daring dan juga And di in NIS. Nice, turning to the Ocean Conference, Beralih ke konferensi laut, I can tell you dapat that saya the UN sampaikan bahwa Ocean konferensi Conference laut PBB hosted yang by the diselenggarakan governments of bersama France oleh and pemerintah Costa Prancis Rica dan Costa Rica is hampir just mencapai about to penutupan. conclude. And a Beberapa few menit yang minutes lalu, ago, I can deklarasi tell yang you menyatakan that the komitmen terhadap tindakan declaration mendesak committing untuk to urgent melestarikan dan action to memanfaatkan laut conserve secara and berkelanjutan sustainably telah use the resmi ocean diadopsi. was Deklarasi politik adopted. tersebut menyerukan So the langkah-langkah political konkret declaration untuk calls memperluas for kawasan concrete perlindungan steps laut, to melakukan expand marine dekarbonisasi protected pada areas, sektor transportasi decarbonize laut, maritime mengatasi polusi transport, laut, combat serta menggalang marine pendanaan biru pollution, and bagi negara-negara mobilize pesisir blue dan finance kepulauan for yang rentan, vulnerable di antara coastal and berbagai upaya island lainnya. nations, among others. And we Kami expect berharap to akan have ada more informasi and a press tambahan, release termasuk issued siaran by our pers dari colleagues with rekan-rekan more kami yang details memuat on rincian the lebih end lanjut of the terkait penutupan conference. konferensi tersebut. And finally, Dan for sebagai today, penutup hari ini, kami ingin is the mengingatkan bahwa hari ini adalah International Hari Kesadaran Albinism Internasional tentang Awareness Day. albinisme. This year's Tema theme, tahun ini yaitu Defending Our menurut hak Rights kami, to lindungi Protect kulit Our kami, Skin, lindungi Preserve hidup Our kami, Lives, menyoroti highlights the pentingnya tindakan urgent segera need to untuk prevent mencegah skin kanker kulit cancer pada in penyandang persons with albinisme albinism melalui through peningkatan awareness, kesadaran, screenings, pemeriksaan dini, and dan akses sunscreen terhadap tabir access. surya. Hari Sabtu, Saturday yaitu is besok, adalah Hari tomorrow Donor is Darah World Sedunia. Blood Hari Day. ini This day merupakan is a penghormatan global global tribute bagi to the jutaan pendonor millions darah of sukarela yang tidak voluntary dibayar, unpaid yang telah blood memberikan donors kesempatan hidup who give kedua bagi others a orang lain. second chance at Sementara life. itu, hari Minggu And adalah Hari Sunday Kesadaran is Kekerasan terhadap World Lansia Elder Sedunia. Abuse Hari ini Awareness menjadi Day. pengingat It's a bahwa reminder dengan that with populasi the global global yang semakin aging menua dan population ketergantungan and yang meningkat terhadap increasing layanan peralatan reliance on institusional, institutional care, perlindungan terhadap ensuring keselamatan dan resident martabat safety para and penghuni menjadi dignity hal yang is semakin now mendesak. more urgent Terkait hal than ini, ever. saya melihat sudah ada And on beberapa this, I can pertanyaan. see that Saya there akan are mulai dari questions already. Edi, Let me lalu start lanjut with ke Edie, rekan-rekan and then I'll lainnya go di rumah around the ini. room. Thank you very much, Stephanie. Has the United Nations received any word Terima kasih about banyak, Stephanie. possible Apakah Perserikatan delay Bangsa-Bangsa telah or menerima informasi postponement terkait of kemungkinan next penundaan week's atau pembatalan conference konferensi on a pekan depan two-state mengenai solusi dua negara? I think it's on Saya everybody's rasa hal ini mind. menjadi We perhatian banyak checked pihak saat just ini. now. As Kami of baru now, saja we melakukan have not. I pengecekan dan strongly hingga saat encourage ini you to belum ada reach out informasi yang kami to terima. the two Saya sangat menganjurkan Anda organizers, untuk langsung member state menghubungi dua negara organizing anggota this penyelenggara konferensi conference, tersebut, as for karena sure mereka they lah are yang the paling ones who mungkin will memiliki have this informasi information terbaru first. terkait hal ini. Selanjutnya saya beri Let me go kesempatan to kepada Deji, Deji, then lalu Gabriel, Gabriel, then you. kemudian Anda. Yes, first after Ya, the pertanyaan pertama, Israel setelah attack serangan on Israel Iran, terhadap Iran, apa yang telah has disampaikan oleh General Sekretaris contacted Jenderal anybody telah in the menghubungi past, siapapun dalam few beberapa jam hours? terakhir? I can tell you Dapat that saya sampaikan earlier bahwa this pagi ini morning, the Sekretaris Secretary Jenderal telah General melakukan spoke to pembicaraan the dengan Foreign Menteri Luar Minister Negeri of the Republik Islam Islamic Iran. Republic of Seperti Iran. yang dapat Anda They, as you bayangkan, can mereka imagine, membahas discussed situasi the yang muncul situation akibat perkembangan created peristiwa by the dalam events beberapa jam terakhir. unfolding in the past Sekretaris few Jenderal hours. kembali The menegaskan posisi Secretary yang General sebelumnya telah ia sampaikan secara reiterated the terbuka, position he yang juga telah expressed saya publicly bicara, that I read yang, to you. yang juga He telah also saya bacakan expressed kepada that Anda. we need to avoid at all costs Ia the juga deadly menyampaikan bahwa kita confrontation harus that might get out menghindari of dengan control. segala cara konfrontasi mematikan But yang berpotensi Iran lepas today kendali. announced they Iran hari ini officially secara resmi withdraw from the mengumumkan talks pengunduran with diri mereka dari US on the pembicaraan dengan nuclear Amerika issue. Serikat terkait In isu nuklir. response Apakah from ada the tanggapan Secretary dari General and Sekretaris any Jenderal dan mention apakah hal in ini that sempat phone dibahas call? dalam percakapan telepon tersebut? So we continued. That phone call happened a few hours ago, and as you can imagine, Percakapan tersebut the memang terjadi Secretary beberapa jam yang General lalu. continues Dan seperti yang to dapat Anda follow with bayangkan, deep concern Sekretaris Jenderal everything that terus is mengikuti happening perkembangan there. situasi He di wilayah tersebut continues dengan to keprihatinan yang encourage mendalam. all Beliau the terus mendorong semua parties pihak untuk memilih towards jalur diplomasi diplomacy, dan kembali continues menegaskan to bahwa diplomasi reiterate tetap that menjadi cara diplomacy terbaik remains the untuk best menangani way to kekhawatiran address terkait concerns isu-isu regarding keamanan regional security kawasan issues terkait and dengan regarding perkembangan what is situasi yang terjadi unfolding saat right ini. now. So he's Oleh karena really itu, beliau terus continuing to menyerukan call for solusi melalui diplomacy. jalur He's diplomatik. continuing
continuing to Beliau juga secara condemn konsisten any mengecam segala bentuk military aksi militer action, dan any peningkatan military eskalasi militer. escalation. Any Apakah ada plan to rencana talk untuk to berbicara anybody dengan else, pihak including lain, the termasuk Foreign Menteri Minister Luar of Negeri Israel? So Ya, he's continuing Sekretaris Jenderal to, terus melanjutkan with his upaya engagement, diplomatiknya and dan he's berencana planning to untuk speak to other berbicara leaders from the dengan region para and pemimpin lain, beyond. baik dari And kawasan maupun as dari you luar know, as kawasan. usual, when Seperti this biasa, happens, jika We'll let percakapan you know. tersebut terjadi, we will kami let akan you know. menyampaikan ringkasan Yes, resmi. Gabriel.
kepada Thank you, Anda semua. Stephanie. Baik, Gabriel. Terima Are kasih, there any Stephanie. plans to hear from the Apakah Secretary General today at all, apakah other than the hari ini akan statement he ada issued? pertanyaan langsung So, dari as Sekretaris you know, Jenderal this selain afternoon there's a pernyataan resmi Security yang telah dikeluarkan Council sebelumnya? meeting that Seperti is Anda scheduled. ketahui, sore ini You've seen akan the program, the diselenggarakan revised pertemuan program. Dewan It's Keamanan taking sesuai place dengan at 3 jadwal. p.m. Anda So telah melihat today, program speaking yang on telah behalf of direvisi the dan Secretary pertemuan General, tersebut you akan will hear berlangsung Rosemary pukul 3 DiCarlo, the sore. head of Hari our ini, mewakili department of Sekretaris the Jenderal, PPA, Anda and akan I can mendengarkan also pernyataan confirm dari to you Rosemary that DiCarlo, Rafael Kepala Grossi, Departemen Urusan the Politik head dan of Pembangunan IAEA, Perdamaian atau DPPA. Saya will juga be dapat addressing the mengonfirmasi council bahwa this Rafael afternoon. Grossi, Direktur Jenderal Badan And Energi Atom does Internasional the atau Secretary IAEA, General believe akan that menyampaikan Iran has a pernyataan right to kepada defend Dewan itself? sore ini. Apakah The Sekretaris Secretary Jenderal meyakini General bahwa Iran memiliki continues hak to untuk membela call diri? for and to condemn. He continues to Sekretaris call for Jenderal terus menyerukan de-escalation. dan You mengecam, know, as I beliau terus said to menyerukan you, he deeskalasi. said that, and he Seperti told yang the telah foreign minister of saya Iran sampaikan himself sebelumnya, that beliau mengatakan secara we need langsung to kepada avoid Menteri at Luar all Negeri Iran bahwa costs kita harus a deadly menghindari dengan segala cara confrontation that might get out of konfrontasi control. mematikan He yang dapat lepas continues to kendali. call and Sekretaris to Jenderal terus reiterate his menyerukan dan calls for menegaskan kembali de-escalation seruannya and untuk condemnation of deeskalasi serta mengecam setiap bentuk eskalasi militer. escalation. Saya akan Let beralih me go kepada to you Anda, and then lalu to Anda. he continues to call for de-escalation. You know, as I said to you, he said that, and he told the foreign minister of Iran himself that we need to avoid at all costs a deadly confrontation that might get out of control. He continues to call and to reiterate his calls for de-escalation and condemnation of military escalation. Let me go to you and to you. Thank you so much. The Israeli regime's military action against the territorial integrity and political independence of Iran and its direct attack on residential buildings is a clear violation of the UN Charter. How should the international community and the UN bodies respond to such a regime? Aksi militer rezim Israel terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik Iran, serta serangan langsungannya terhadap bangunan tempat tinggal merupakan pelanggaran yang nyata terhadap piagam PBB. Bagaimana seharusnya komunitas internasional dan badan-badan PBB menanggapi tindakan rezim semacam ini? So the Secretary General has recalled the obligation of all member states to act in accordance with the UN Charter and international law. So this is a call that applies to everyone right now. Yes, you can go ahead. Sekretaris Jenderal telah mengingatkan kewajiban semua negara anggota untuk bertindak sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional. Seruan ini juga berlaku untuk semua pihak. In the front. Silakan Anda bisa maju ke depan. Maaf, terima kasih. A little bit ago, you sort of stumbled over your words over the word condemn. And I'm looking at the statement that you issued late last night. It condemns all military action and is concerned about Israel. There's no actual condemnation of Israel's actions. I can't help but notice. I think the Secretary General's words are very clear. If I stumble, as you can hear with my accent, English is not my first language. Oh, I don't think. Baru saja Anda tampak sedikit tidak bisa berkata-kata saat mengucapkan kata mengetuk. Dan saya sedang melihat pernyataan yang Anda keluarkan tadi malam. Pernyataan itu mengutuk semua aksi militer dan menyatakan keprihatinan terhadap Israel. Namun, tidak ada pengutukan secara langsung terhadap tindakan Israel. Saya tidak bisa memperhatikan hal itu. Saya rasa Sekretaris Jenderal sudah sangat jelas. Jika saya tidak bisa berkata-kata, seperti yang Anda dengar dari aksen saya, hal ini karena bahasa Inggris bukanlah bahasa pertama saya. Jadi Matter of an accent. No, but let's be clear. The Secretary General's words were very clear. He is condemning any military escalation in the Middle East and the region. It's not bad accent. Ini bukan tentang aksen. Pernyataan dari Sekretaris Jenderal sangat jelas. Beliau mengutuk setiap bentuk eskalasi militer di Timur Tengah serta kawasan sekitarnya.
Yeah, it's just that I'm not sure if it would be the same if it were the other way around, if you'd condemn everyone. Hanya saja saya tidak yakin apakah akan sama jika situasinya dibalik. I will leave the analysis. Apakah ada pengutukan terhadap semua pihak juga? I think the Secretary Okay, General's I'll words do- were very clear. We'll do. Saya akan serahkan analisis itu kepada Anda. Saya rasa kata-kata dari Sekretaris Jenderal sudah sangat jelas. Analysis then. On the, as you may be aware, I've raised this with Hawk, that there are fasters out across the street. Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Stephanie Dujarric Hack bahwa beberapa peserta protester juga berada di seberang jalan. One of them has actually is still in the hospital. 74-year-old former U.S. Navy corpsman from Toledo, Mike Farmer. Salah satunya ada pria berusia 74 tahun bernama Mike Farmer yang merupakan mantan petugas medis anggota Angkatan Laut Amerika Serikat dari Toledo yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Remains hospitalized. He had a potassium crash. Dia mengalami penurunan kadar kalium yang cukup parah. The rest of the fasters issued a statement. Hundreds of thousands of people in Gaza vainly try to survive on the same starvation diet or even less than we're on, 250 calories per day. Sementara itu, peserta aksi lainnya juga telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa mereka mengatakan bahwa ratusan ribu orang di Gaza sedang berjuang keras untuk bertahan hidup dengan pola makan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada yang sedang mereka jalani, sekitar 250.000 kalori per hari. But they know that those people in Gaza, those Palestinians have no choice. Quote, they can't recover either in hospital with teams of health professionals. Namun mereka tahu bahwa masyarakat Gaza, masyarakat Palestina tidak memiliki pilihan. Dapat dikutip, mereka tidak bisa pulih di rumah sakit yang modern dengan tim medis yang profesional. Will the Secretary General meet with these people who are across the street in front of the U.S. mission? The Secretary General's position on what is going on in Gaza right now has been very clear. I don't have a date to what Farhan told you yesterday. Apakah Sekretaris Jenderal akan bertemu dengan orang-orang yang berada di seberang jalan, tepat di depan Amerika Serikat? Posisi Sekretaris Jenderal terkait situasi yang terjadi di Gaza saat ini sudah sangat jelas. Saya tidak memiliki sebuah pembaruan yang lebih lanjut terkait apa yang telah disampaikan oleh Farhan kepada Anda kemarin. Answer to that same question. Yang menjawab pertanyaan yang sama. Yes, Linda. Ya, Linda. Thank you, Stephanie. Regarding the IAEA's decision yesterday, I mean, the board's adoption of a resolution stating that Iran is in breach of its non-proliferation. Terima kasih, Stephanie. Terkait keputusan IAEA kemarin, maksud saya keputusan Dewan yang mengadopsi resolusi yang menyatakan bahwa Iran telah melanggar kewajiban non-proliferasi. Obligations. Has the SG responded to that? I mean, has he issued a statement or spoken to them about that as well? Apakah Sekretaris Jenderal sudah memberikan tanggapan terkait hal itu? Maksud saya, apakah beliau sudah mengeluarkan pernyataan atau berbicara secara langsung dengan pihak terkait? The SG has always been
clear on his call on Iran to respect the process with the IAEA. You will hear much more about all of that this afternoon at the Security Council and in just a few hours. So you will have, but on this, the position hasn't changed for DSG. Sekretaris Jenderal selalu bersikap jelas dalam seruannya kepada Iran untuk menghormati proses yang dilakukan bersama IAEA, dan Anda akan mendengar lebih banyak terkait hal ini sore ini dalam pertemuan Dewan Keamanan. Dan hanya dalam beberapa jam ke depan akan ada informasi selanjutnya. Namun untuk saat ini posisi Sekretaris Jenderal tidak berubah. Chris. Stephanie, does the Secretary General have a response to the Israeli ambassador who spoke outside of the Security Council today, calling out the Secretary General for his statement? Stephanie, apakah Sekretaris Jenderal memiliki tanggapan terhadap Kedutaan Besar Israel yang memberikan pernyataan di luar ruang Dewan Keamanan hari ini yang mengecam pernyataan dari Sekretaris Jenderal? I think the Secretary General his position is really clear on this. He continues to condemn the military escalation in the Middle East. His position is really changed. Saya rasa posisi Sekretaris Jenderal terhadap hal ini sangat jelas. Ia terus mengutuk eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah dan posisinya tidak akan pernah berubah. Yes, Michelle. Yes, Michelle. Yeah, Michelle. Thanks, Stephanie. Just on Gaza, Mhm. has the UN received any notifications from? Is the crossing still open? Are you still being allowed to deliver into Gaza? Because the Gaza Humanitarian Foundation said earlier that they were distributing aid and then they were told not to. So I'm wondering what directions the UN has had. Terima kasih. Terkait Gaza, apakah PBB telah menerima pemberitahuan apapun? Maksud saya adalah apakah perbatasan masih dibuka atau kalian masih mengizinkan menyalurkan bantuan ke Gaza karena Let me check on karena sebelumnya Gaza Humanitarian Foundation mengatakan bahwa mereka sedang mendistribusikan bantuan, namun juga diberitahu untuk menghentikannya. Jadi saya ingin tahu arahan apa yang telah diterima oleh PBB. We had some updates yesterday, including aid coming in through today. So we received fewer information today on what's going on in Gaza because of the telecommunications issue that they are experiencing. Izinkan saya memeriksa hal itu terlebih dahulu. Kami memang menerima beberapa berita terbaru kemarin, termasuk mengenai bantuan yang masuk melalui jalur yang baru hari ini. Tapi hari ini kami menerima lebih sedikit informasi tentang Gaza karena adanya gangguan telekomunikasi yang sedang dialami oleh mereka, terutama from aid coming in through the Israel side into Gaza, terutama mengenai bantuan yang masuk melalui Israel ke Gaza. I mentioned all of the attempts. I need to get you a better update. Let me check with colleagues because I didn't get these details today. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada bermacam upaya yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan. Saya perlu memberikan sebuah update yang lebih baik. Yes, go ahead. Also at the stakeout yesterday, the Israeli representative claimed that in fact there is no internet
out in Gaza? Jadi di konferensi pers kemarin, perwakilan Israel mengatakan bahwa tidak ada layanan internet di Gaza. Do you have a response to that? I think Apakah kalian mempunyai tanggapan terhadap hal itu? what I said, you heard what we said yesterday, we stand by our words. Saya rasa Anda telah mendengar apa yang telah saya katakan. Kami teguh pada pernyataan kami yang sebelumnya. Yes, you're from CNN, right? No, where are you from? Sorry. Ya, Anda dari CNN kan? Bukan. Dari mana Anda berasal? Mohon maaf. Irna, sorry. Will the UN Secretary General, beside talking with the regional leaders, also hold talks with the President of the United States? And does the Secretary General plan to take any action beyond talking? Ya, apakah Sekretaris Jenderal PBB selain berbicara dengan para pemimpin, juga apakah mereka juga akan membicarakan hal ini kepada Presiden Amerika? Dan apakah Sekretaris Jenderal berencana untuk mengambil tindakan lain di luar dari sekedar berbicara? So on contacts, as I said, we will let you know as contacts happen. We will provide information and outs. And for now, Terkait komunikasi, seperti yang sudah saya katakan, kami akan memberitahu Anda begitu komunikasi telah dilakukan. the Secretary General continues to remain very engaged on this issue. Again, I invite you to follow the Secretary General and the Security Council session this afternoon, which provide additional information on all of that. Untuk saat ini, yang hanya bisa saya sampaikan adalah bahwa Sekretaris Jenderal tetap sangat terlibat secara aktif dalam isu ini. Let's see, do we have question? Sekali lagi saya mengundang Anda untuk mengikuti sidang Dewan Keamanan sore ini yang akan memberikan informasi tambahan mengenai hal tersebut. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan dari daring. Saya melihat Abdul Hamid. Apakah Anda bisa berbicara? Sekretaris Jenderal, seperti yang saya bilang, ia mengatakan ia mengecam segala tindakan eskalasi militer. Siapakah yang melakukan eskalasi militer? Itu sudah jelas, Abdul Hamid, dan kita sudah tahu saat kami menyebutkan pengecaman atas segala tindakan eskalasi militer oleh kedua belah pihak.
Dan Anda menyebutkan di pernyataan Anda, dan saya bisa membaca ulang kalimat yang ia menyebutkan bahwa ia khususnya prihatin terhadap segala eskalasi Israel yang kami lihat beberapa jam yang lalu. Dan saya mempublikasikan laporan berjudul mengecam kejahatan tetapi bukan pelaku kejahatan. Apakah saya salah di analisa saya? Koreksi saya jika saya salah. Kami memegang pernyataan dan kata-kata kami, dan Anda tahu saya dapat memberitahu Anda bahwa Sekretaris Jenderal akan tetap mengikuti situasi ini dengan penuh keprihatinan mengenai eskalasi militer antara Israel dan Iran. Dan Anda tahu, ia sangat khawatir bahwa nantinya akan memperburuk ketegangan yang sudah sangat tinggi, dan ia ingin menghindari konfrontasi yang lebih dalam. Terkait hal itu, apakah Iran tidak memiliki hak untuk mempertahankan negaranya sendiri menurut piagam PBB? Ada agresi yang diluncurkan terhadap Iran. Apakah Iran memiliki hak untuk hal tersebut? Saya kira Anda mengerti, dan saya sudah mengkomunikasikan dengan Anda mengenai posisi Sekretaris Jenderal. Kita akhiri pembahasan tersebut. Saya mengajak Anda untuk mengikuti sesi siang ini. Ya, sila. Pernyataannya membahas mengenai fasilitas nuklir Iran. Tidak ada indikasi bahwa warga sipil terbunuh di sini. Anda tahu pejabat terbunuh. Itu bukanlah fasilitas nuklir biasa. Bukankah itu emisi yang luar biasa? Bukan, seperti yang saya bilang, yang Anda tahu, pernyataan tersebut terbit tadi malam. Kami mengikuti perkembangan situasi ini dengan penuh keprihatinan yang mendalam. Dan sekali lagi, Anda tahu bahwa kami tetap mengecam segala bentuk tindakan eskalasi militer antara kedua belah pihak. Tentu saja serangan itu terjadi 3 jam setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang diikuti oleh 149 negara yang menuntut agar Israel mencabut pengepungan terhadap Gaza dan menginstruksikan negara-negara anggota untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Israel terhadap hukum internasional. Apa rencana Sekretaris Jenderal untuk mengimplementasikan resolusi ini?
Untuk hal ini, lagi-lagi Anda tahu pemungutan suara Majelis Umum kemarin menunjukkan dukungan besar terhadap seruan gencatan senjata penuh, akses tak terbatas dan tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Dan kau tahu Sekjen terus menyerukan penerapan resolusi tersebut. Posisi ini telah diungkapkan dan diungkapkan kembali di sini oleh kami, oleh Sekretaris Jenderal itu sendiri, oleh semua orang yang ada, yang Anda kenal. Kami terus menyerukan penerapan gencatan senjata penuh untuk mencapai bantuan kemanusiaan. Hari demi hari kami menggambarkan situasi yang tidak dapat ditoleransi yang harus dialami orang-orang di Gaza setiap hari. Kami terus menyerukan akses yang benar-benar tanpa hambatan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan juga pembebasan semua sandera, dan kami terus menyerukan hal itu. Pemungutan suara Majelis Umum kemarin mengirimkan sinyal yang jelas bahwa dunia mendukung dan semua orang yang memberikan suara dukungan seruan itu mendukung, dan kami terus berharap bahwa inilah yang akan segera terjadi. Jadi ini adalah rencana Sekretaris Jenderal yang diharapkan jika Israel 3 jam kemudian mengebom Iran, dan saya menanyakan rencana yang dilakukan, dan Anda memberitahu saya, Sekretaris Jenderal berharap jangan salah mengartikan kata-kata ini, seruan untuk gencatan senjata, seruan untuk bantuan kemanusiaan, seruan untuk pembebasan sandera telah disuarakan dengan lantang dan jelas dalam berbagai kesempatan oleh Sekretaris Jenderal dan semua orang yang bekerja di New York, di lapangan, juga bekerja keras setiap hari untuk mencoba mendorong hal itu. Dan kami terus menyerukan kepada semua orang yang memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak untuk terus mendorong ke arah itu juga. Baiklah, Deji. Stefani, semoga Anda dan kita semua menikmati akhir pekan yang damai dan tenang. Bukankah kita berharap demikian? Baiklah, terima kasih banyak.